kalau saudara ada di tempat ini, saya percaya saudara punya visi, yaitu visi yang masuk di dalam visi besar, yaitu Gereja Best. Imani visi itu. Seandainya kita melihat pandemi ini, kita tahu prioritas kita. Apa itu? Kesempatan melayani. Kenapa Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, untuk melayani dengan sempurna? Setelah teman-teman, alasan apa yang membuat Yesus itu layak untuk dia mati di kayu salib? Firman Tuhan berkata, kalau kita suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan. Orang yang di depan ini, makanya kita mau perkenalan dulu. Mungkin bisa dimulai dari Anda. Boleh. Nama kedondong. Para leader semangat dong. Shalom teman-teman, yes, puji Tuhan kita berkumpul kembali dalam kebaktian worship night online ini. Mari sama-sama kita mau ambil waktu yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa untuk kiranya kita juga akan memuji memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Engkau selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Dan terlebih kami mau mengambil waktu yang terbaik untuk sama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada hari ini. Lewat ibadah online ini, biar kuasa dan urapan Tuhan juga tetap nyata, tetap tersalurkan. Tidak terbatas lewat ruang dan tempat ya Bapa. Tapi biarlah kami juga merasakan hadirat-Mu. Dan terlebih kami yang hari ini akan melayani-Mu ya Bapa. Berikan kami kemampuan, layakkan kami Tuhan. Agar kiranya persembahan, pujian, penyembahan kami ini hanya untuk meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Engkau selalu ya Bapa. Kami siap memulai kebaktian ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tenang sejenak. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita sama-sama lewat pujian ini menjadi satu peringatan bahwa hanya Engkau, Dia Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Naikkan dan tinggikan Dia lewat pujian ini. Yesus Juru Selamatku. Pada
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini lebih lagi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saudara, nyanyikan dimanapun engkau berada. Mungkin ada juga bagi teman-teman yang belum bisa mengambil posisi ataupun tempat yang terbaik, walaupun hanya mendengarkan ketika engkau dalam mobil, dalam mengendarai kendaraan, ataupun mungkin dalam sedang aktivitas lainnya. Tapi biarlah pujian ini menghantarkan engkau lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk sama-sama kita akan beribadah, berbakti kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Jesus. Katakan bersama-sama, katakan sekali lagi. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Dia Yesus sumber kekuatan kita. Katakan bersama-sama. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan di hidup kita selama-lamanya. Kita yakin dan percaya apapun masalahmu yang kau hadapi, Tuhan sumber kekuatan kita. Dia Allah yang mengerti dan peduli akan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari serahkan hidupmu seluruhnya, bukan separuh, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Masuklah dalam rancangan Tuhan, sebab Dia Allah yang mengerti dan peduli akan setiap kehidupan kita. Mungkin bila mana engkau hari ini mengalami kesusahan, kesulitan, mungkin
mungkin karena engkau telah lari daripada rancangan Tuhan. Sehingga hari ini datanglah kepadanya, memohon ampun bila engkau punya salah dan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bila engkau telah jauh daripada Tuhan, panggil namanya, sebut dia, sebab dia Allah yang mengerti dan peduli. Kita nyanyikan lagu yang kedua, dia Allah yang peduli dan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama katakan, banyak perkara dengan kita Tuhan. Tuhan peduli akan persoalan kita Tuhan. Kami mau Tuhan punya hati Tuhan yang mau mendengarkan Engkau Tuhan. Mau mengerti Engkau lebih lagi Tuhan. Tidak semena-mena dengan hidup kami Tuhan, tapi ingin Tuhan hidup untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lebih lagi menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan. You're amazing Jesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Allah mengerti lebih sungguh-sungguh lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan, ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan terakhir kali, ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ambil waktu secara pribadi, hari ini engkau boleh berdoa kepada Tuhan. Biar malam hari ini bukan malam yang biasa, tapi engkau menerima lawatan Tuhan. Mari juga kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar hari ini bila engkau punya salah dan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, setiap anak-anak-Mu yang berdosa. Kami mungkin mendukaikan hati Tuhan atau bahkan melukai hati Tuhan. Tapi biar kami hari dilayakkan Tuhan. Sebelum kami menerima setiap pengajaran kebenaran firman-Mu, biar firman Tuhan akan meluruskan kembali bila mana jalan hidup kami telah keluar daripada rancangan-Mu ya Bapa. Bila mana hidup kami Tuhan
telah melukai hatimu, termasuk juga hati orang lain Tuhan. Lewat setiap perkataan kami, lewat tindakan perbuatan kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Layakan kami Tuhan malam hari ini. Karena kami rindu untuk dekat denganmu Tuhan. Kami rindu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kita nyanyikan pujian yang berikutnya. Rindu hatiku. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Biar engkau lebih tenang lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukurmu kepada Tuhan untuk setiap perbuatan baik yang boleh engkau lakukan. Itu satu kesempatan mungkin di tengah-tengah dunia yang hari ini semakin jahat, tapi engkau bisa memberikan teladan untuk berbuat baik terlebih dahulu kepada sesama. Terima kasih Tuhan, oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan sekali lagi. Ku nikmati. Kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi, katakan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami siap Tuhan malam hari ini untuk dibekali oleh setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Urapi setiap perkataannya, Tuhan tuntun lewat Roh Kudus yang akan berbicara, yang akan memberikan pengertian hikmat marifat. Dan kami diberikan hikmat ya Bapa, agar kami mengerti setiap kehendak-Mu. Biar firman Tuhan ini juga memberikan pengharapan, mengkoreksi setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, anak-anak muda semuanya. Waktunya kita bangkit, karena Tuhan sudah katakan melalui firman berulang-ulang, bahwa dikatakan jelas pada hari terakhir akan dicurahkan roh. Ya. Sehingga anak-anak muda, taruna muda, lagi perempuan akan dipakai Tuhan luar biasa. Sebagaimana yang Tuhan juga previsi sama di Alkitab juga ada. Bahwa akan ada ratusan anak muda, bahkan ribuan akan dipakai dan diberkati Tuhan. Haleluya.
Untuk itu mari kita akan belajar tentang apa yang terbesar di dalam kerohanian itu. Bukan dimulai, tapi kita harus mengakhiri. Karena dikatakan saudara, bukan awal, tapi akhir yang menentukan. Jadi kita tidak bicara lagi, aku kenal Tuhan, aku punya iman, aku melayani. Tapi bagaimana akhir itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami. Anak-anak muda dimanapun mereka berada. Mereka yang bertumbuh, mereka bukan hanya mencari firman yang menyenangkan telinga. Mereka yang mendengarkan dongeng-dongeng motivasi dirinya. Tapi yang mengubah hidup dan hati mereka. Supaya mereka menjadi sehati, mereka sepikir, sevisi. Sebagaimana yang Tuhan berikan. Dan mereka mau ditonton oleh Roh Kudus. Bukan hanya mengejar karunia-karunia. Tetapi lupa akan tuntunan Roh Kudus. Memberkati mereka yang kekurangan hikmat, yang tidak ada pekerjaan, yang kuliah. Mungkin Tuhan mereka yang tidak punya pasangan atau mereka yang tidak tahu masa depan. Kami percaya, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau memberi yang terbaik lebih daripada apa yang kami dapat dan kami rebut. Karena Engkau memberikan kepada kami. Terima kasih Bapak, mereka yang sakit, mereka yang punya masalah persoalan tantangan. Keluarga mereka yang mulai mengalami keretakan, bahkan mungkin juga orang tua mereka, di dalam keluarga mereka, kiranya mereka teman-teman kami yang muda ini menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya ada pemulihan, kesembuhan, ada masa depan, ada harapan. Jauh dari segala putus asa. Supaya ada kegiatan, supaya ada juga Tuhan dalam kehidupan rendah hati, takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka juga menghormati Tuhan, menghormati gereja. Menghormati peraturan, menghormati pemimpin dan orang-orang tua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Teman-teman semuanya, kita akan bicara tentang the greatest love. Artinya yang terbesar adalah kasih. Seheran saudara anak-anak muda zaman sekarang. Bukan mencari bagaimana berhasil 5 langkah untuk mencapai sukses. Tetapi dia mencari yang paling besar di dalam kerohanian. Berarti ini merupakan satu pertumbuhan. Ini digerakkan oleh Roh Allah. Saudara, bukan digerakkan dunia. Sehingga dia menjadi terkenal bagaimana langkah supaya menjadi orang terkenal. Langkah menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang berhasil. Yang bisa ini, bisa itu. Tapi tidak. Langkah yang terbesar di dalam firman Allah. Yaitu kasih. Gak gampang ini saudara. Anak-anak muda yang seperti ini. Saya yakin Roh Allah sudah bekerja. Dan sedang bekerja. Nah kalau kita melihat, berapa kali kita melihat banyak orang-orang Kristen, dia minta apa? Dia minta supaya diberi Tuhan, dapat karunia. Dia bangga dengan karunia-karunia yang dia punya. Menyembuhkan orang, ngusir setan, berbahasa roh dan sebagainya. Dia bangga dengan itu. Dia lupa tentang Roh Kudus bukan hanya mengaruniakan. Tapi Roh Kudus itu mau tinggal dan menuntun hidup kita. Kalau kita beli handphone, kita beli mobil, apapun juga mesti ada buku panduannya, buku tuntunannya. Tapi kerap kali kita dapat karunia, kita lupa ada tuntunan Roh Kudus. Sehingga akhirnya saudara kita mengabaikan pribadi Roh Kudus, kita hanya bicara aku punya Roh Kudus. Aku bisa bahasa roh, bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Tapi hidupnya tidak dituntun oleh Roh Kudus. Dia menolak pribadi Roh Kudus, dia lebih menyukai pemberiannya. Inilah salah satu yang membuat gereja atau anak-anak muda atau jemaat tidak bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Sehingga hari ini temanya cukup bagus. The greatest love, artinya kasih yang terbesar. Haleluya. Kita lihat poin pertama dahulu. Yaitu di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 11. Roma 13 ayat 8 sampai 11. Dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu mengasihi, saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini,
Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Haleluya, kalau kita melihat di sini, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kenapa Yesus berkata, saudara, bahwa dia menggenapi hukum Taurat? Karena kasihnya kepada umat manusia. Dan Tuhan juga ingin supaya kita mengasihi, tinggal di dalam kasih. Itulah kegenapan hukum Taurat. Karena dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan mengingini barang lain dan sebagainya. Hanya tersimpul di dalam satu firman, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan dikatakan kasihlah musuhmu. Kasihlah musuhmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita melihat orang Samaria itu bukan seorang yang disebut Israel. Samaria itu dianggap separuh setengah-setengah atau separuh-separuh. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, jangan kamu menyimpang di kota orang Samaria, tapi pergilah kepada Israel domba yang hilang. Tapi kemudian dia memberikan ilustrasi perumpamaan. Yaitu ada seorang yang dirampok habis-habisan. Berarti ada pelaku perampok, juga ada yang dirampok. Ada korban, ada yang mengorbankannya. Kemudian datanglah lewat di situ seorang imam, orang rohani. Tapi dia cuma lihat belas kasihan, dia tidak lakukan apa-apa. Jalan kemudian jalan orang Lewi, berjalan ke sana, dia tidak lakukan apa-apa. Tapi orang Samaria yang dianggap setengah-setengah ini, dia turun, dia tolong orang ini, dan dibawalah ke penginapan, dikasihlah uang. Dan dikatakan tolong rawat, kalau kurang biayanya aku kembali akan aku bayar. Kemudian kita melihat orang penginapan itu melakukan. Orang penginapan itu melakukan karena dia digaji, dibayar. Bukan karena kasih. Tapi orang Samaria ini loh, melakukannya karena kasih. Tetapi kita melihat seorang imam, seorang Lewi, orang yang rohaninya cukup tinggi, cukup bagus. Boleh dikatakan terpandang. Tapi dia tidak punya kasih, saudara. Tidak ada tindakan kasihnya. Sehingga Tuhan melihat mana yang menurut kamu. Tapi mereka berkata orang Samaria yang baik hati itu. Itulah mengasihi sesamanya. Dari sini kita mau belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya. Kita mau jadi seorang imam. Kita punya karunia yang hebat mengusir setan, melakukan mujizat. Mungkin kita juga banyak hal, kita kaya, mungkin begitu ya. Kita punya jabatan rohani yang tinggi. Tetapi ingat, itu tidak menjaminnya. Karena Tuhan ingin kita punya karakter. Dan yang terbesar adalah kasih itu sendiri. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, itulah kegenapan hukum Taurat. Jadi kenapa Taurat tidak kita pakai sebagai orang Kristen? Karena orang Kristen hidup di dalam kasih. Tapi kalau orang Kristen tidak di dalam kasih, dia saudara berarti dia tidak menggenapi hukum Taurat. Kalau saya melihat ada satu kisah, bagaimana ada seorang yang cacat. Orang tuanya itu jaga dan berdoa kalau boleh anaknya yang cacat ini jangan sampai dia mati dulu. Maksudnya orang tua mati dulu. Karena orang tua ini sayang dan menjaga yang cacat ini. Mendapatkan perlakuan yang istimewa. Kenapa? Karena yang cacat itu lemah. Sehingga orang tua itu lebih banyak menaruh perhatiannya kepada mereka yang cacat. Dan akhirnya orang tua berdoa kalau boleh panjang umur supaya merawat yang cacat ini. Demikian kita juga melihat
Ada seorang yang berusia 105 tahun, seorang ibu. Dia punya anak umur 85 tahun sejak lahir. Sudah cacat. Sehingga tidur di pembaringan terus. Ibu ini setiap jam berapa datang, bersihkan, menyenderkan kepalanya ke anak ini, menceritakan, membalut, membersihkan. Berapa jam lagi datang. Sampai saya melihat anaknya usia 85 tahun, sudah kakek-kakek. Saya pikir itu suaminya, ternyata bukan anaknya. Si nenek ini tetap menempelkan, ternyata itu mamanya. Kepalanya ke anak ini. Suatu saat, nenek ini karena sudah tidak kuat lagi, ditaruh di tempat orang-orang tua. Setiap jam tertentu dia cari kursi. Dia bersihkan kursi yang di depannya. Dia bersandar di kursi itu. Terus dia menceritakan sesuatu. Jam tertentu datang lagi dibersihkan kursi itu. Dia sandarkan kepala dan dia berbuat sesuatu. Si orang-orang ini bingung, suster bingung kenapa seperti ini. Akhirnya dia tanya sama anaknya. Anaknya berkata, kenapa? Jam ini. Oh, begini suster. Karena mama saya ini punya anak yang cacat umur 85 tahun. Setiap jam tertentu itu dia datang di tempat pembaringan anaknya. Dia mengusap, dia bersihkan tempat tidurnya atau kursinya. Dia menyadarkan kepalanya dan bercerita. Dan apa yang terjadi saudara, disinilah kasih itu boleh dikatakan kegenapan hukum Taurat. Artinya di sini yang kuat, yang kaya, yang diberkati harus menjadi berkat bagi yang lemah. Harus menolong yang lemah, yang miskin. Saudara, itu kita bicara. Kenapa kita menjadi kuat? Kenapa Tuhan beri kepada kita ini kekayaan? Kenapa Tuhan beri kita hikmat? Kenapa Tuhan beri kita ini? Satu, supaya apa yang lebih pada kita, itu kita harus berikan kepada mereka yang kekurangan. Kalau kita diberkati, ada orang yang gak diberkati, berarti kita punya sebagian, kita harus juga menolong. Kalau kita kuat, seperti orang Samaria itu, kuat, diberkati, dia menolong orang yang lemah, yang tidak mampu. Disinilah letaknya kerap kali kita lupa bahwa di dalam kekristenan yang terbesar adalah kasih. Bukan bicara iman lagi. Harus lewat semuanya. Kita lihat dulu satu firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah ya bagiku. Walaupun kita berkorban, walaupun kita punya karunia begitu hebat, tapi kalau tidak ada karakter, tidak ada yang namanya kasih itu, semua karunia pemberian itu, semua yang kita punya itu, semua yang kita korbankan semuanya, tidak ada gunanya. Tapi kerap kali kita membanggakan karunia itu, kita membanggakan apa yang kita sudah berikan, yang kita korbankan. Tapi kita tidak pernah punya kasih, saudara. Jadi teman-teman sudah memilih tema ini, saya yakin anak-anak muda ini bukan sembarangan. Tapi itu biasanya dikonsumsi orang-orang rohani tingkat tinggi. Tapi jikalau anak-anak muda mengkonsumsi seperti ini, saya yakin itu hanya Allah yang menggerakkan hatimu. Dan inilah waktunya untuk bergerak. Dan kita harus naik peringkat, bukan turun peringkat. Karena kita akan menjadi seorang pemimpin. Seorang follower itu punya iman, seorang pemimpin itu punya kasih. Oleh karena itu, kita lihat poin yang kedua. Yaitu rohani yang benar melahirkan karakter Kristus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Dari sini kita melihat semua anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah disebutkan adalah anak-anak Allah. Semua orang. Jadi bukan diberi kuasa dipimpin. Kerap kali saudara kita cuma senang, aku dapat karunia, aku diberkati, aku dipakai Tuhan jadi pemimpin, berkuasa, aku kuat, punya iman yang kuat, bisa khotbah yang bagus. Tapi dia lupa kalau Roh Kudus ingin memimpin dia. Roh Kudus bukan hanya memberi, namun memimpin. Karena apa? Karena saya katakan tadi, kenapa orang ibu ini sampai begitu mencintai anaknya yang cacat? Sampai dia melakukan seperti itu. Karena Tuhan melihat bahwa kita ini cacat rohani. Kita itu mudah tergoda, kita mudah jatuh dalam dosa. Kita lemah. Sehingga Roh Kudus bukan hanya memberi, namun dia ingin menuntun kita. Karena dia mengasihi kita. Sebenarnya dia cukup dia kirim malaikat. Tapi tidak. Dia datang, dia peluk kita. Dia tuntun kita, dikuatkanlah kita. Karena ada sesuatu yaitu kita ini mengalami yang dikatakan bahwa kita manusia lemah. Kita manusia tidak berdaya. Kita mudah tergoda. Kita tidak sabaran. Ya, dan sebagainya. Ada cacat rohani. Tuhan tutupi dengan cara apa saudara? Bukan hanya diberi karunia, dia menuntun kita. Supaya ada perbaikan, ada sesuatu karena kasihnya begitu besar. Oleh karena itu jangan cuma kita melihat tentang pemberian Allah. Tapi kita melihat tuntunan Allah dalam hidup kita. Kita lihat dulu Roma 13 ayat yang ke-14. Kita lihat ayat ini. Ada memang beberapa hal yang kita tahu karakter itu sangat penting. Tetapi apa yang dikatakan Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan. Kenakanlah. Saudara. Tuhan Yesus Kristus, bagaimana aku mengenakan Tuhan Yesus? Artinya di sini bahwa karakter Kristus harus ada pada kita. Sebagai senjata terang. Supaya kita disebut terang, berarti kita harus mengenakan yaitu karakter Kristus, senjata Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus, itu juga ajaran Yesus Kristus. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dahulu. Kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka menganiaya kamu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu. Itu bicara saudara tentang karakter yang luar biasa. Jadi kalau kita punya apapun juga, kalau kita nggak ada karakter, nggak ada gunanya. Orang Farisi, lihat itu. Orang Farisi yang doa puasa, yang memberikan perpuluhan persembahan tidak berzina. Namun dia menyombongkan dirinya, doanya tidak nyampe. Sehingga Tuhan berkata orang berdosa pemungut cukai. Karena dia merendahkan dirinya, padahal dia berdosa. Tidak sebaik dari orang Farisi. Namun doanya sampai. Jadi rohani yang tinggi harus menghasilkan karakter yang bagus. Kalau rohani yang tinggi tidak menghasilkan karakter yang bagus, itu salah. Berarti ada sesuatu yang salah. Kita lihat karakter kasih itu melahirkan apa. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8. Saya bacakan. Kasih itu sabar menghasilkan karakter. Kasih itu murah hati, karakter Kristus. Ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri, tidak sombong, karakter. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, karakter dan etika. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu mental karakter dan etika. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu karakter. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, karakter. Tetapi karena kebenaran. Terus, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu.
Sabar menanggung segala sesuatu, ini karakter. Kasih tidak berkesudahan. Ingat, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, nubuat itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi karunia-karunia itu akan berhenti, akan lenyap, akan berakhir. Tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi yang kita kejar sekarang, ya teman-teman muda ini, boleh saudara berusaha untuk mendapatkan karunia. Tapi kejarlah kasih. Karena 1 Korintus 14 ayat 1 gak usah dibacakan. Kejarlah kasih, berarti dikejar dengan segenap hatinya. Dan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia roh. Karunia berusaha, mau dapat gak apa-apa. Tapi kalau kasih harus dapat dikejar. Karena kasih itu kegenapan hukum Taurat. Kita lihat poin yang ketiga yang terakhir. Terbesar adalah kasih. Kita lihat dulu. Yohanes 13 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 13 maaf ya. 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 13. Tetapi jika yang sempurna tiba, apa yang sempurna itu kasih. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Makanya kasih kegenapan hukum Taurat. Kalau kita hidup dalam kasih, kita di atas hukum Taurat. Karena Tuhan katakan, jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang mengajarkan atau meniadakan hukum Taurat, dia akan mendapati tempat yang paling kecil. Artinya di sini, ketika kita hidup dalam kasih, kita di atas semua hukum Taurat, saudara. Kita melebihi orang Farisi yang doa puasa, yang persembahan perpuluhan, yang tidak berbuat dosa, namun sombong, meninggikan diri. Nah disinilah letaknya, kalau kita mau punya karakter. Jadi kekristenan rohani kita, seharusnya orang Farisi itu, rohani yang tinggi, itu punya karakter yang bagus. Sehingga dia bisa melayani yang berdosa. Dia bisa membantu yang lemah. Dia menguatkan orang yang imannya lemah. Bukan membedakan, bukan menyombongkan diri. Kita lihat terus ayatnya. Ketika aku kanak-kanak, ya ini bicara kanak-kanak rohani. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, yaitu tadi mengejar karunia-karunia. Aku merasa seperti kanak-kanak, cuma minta-minta. Aku berpikir seperti kanak-kanak, pikirannya gak dewasa. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa rohani. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Terus, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antara ialah kasih. Saya yakin sebagai anak-anak muda, siapapun juga. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah kepala, bukan ekor. Kita memimpin, bukan dipimpin. Oleh karena itu anak-anak muda, perempuan-perempuan, kalau cari pacar atau suami, cari yang punya jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin itu bisa dari awal, pembawaan pribadinya. Bisa juga dilatih, diajar. Nah gereja ini mengajar saudara untuk menjadi pemimpin. Karena visi yang diberikan Tuhan, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Ratusan bahkan ribuan anak muda. Bagaimana ciri seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu saudara tadi dikatakan punya kasih. Tidak berpikir kanak-kanak. Dia berpikir dewasa. Dia sempurna mencari yang sempurna. Bukan yang tidak sempurna. Dia tidak mencari yang berakhir. Yang bisa berhenti. Tapi dia melakukan sesuatu yang kekal. Yaitu kasih. Dan dia tahu bahwa kerohanian, doa puasa dan sebagainya. Itu hanya satu sarana, sesuatu yang cukup baik. Namun kalau tidak disertai dengan karakter yang bagus, tidak akan pernah nyampe. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak muda, mulai sekarang melatih diri. Sebagai seorang pemimpin dimulai dengan apa saudara? Yaitu kita tidak boleh berpikir kanak-kanak, tapi dewasa. Kita harus memikirkan mencari yang sempurna, bukan yang tidak sempurna. Kita harus cari yang terbesar, kasih. Segala kita lakukan bukan karena cuma iman, karena kasih. Bukan karena tugas tanggung jawab, tetapi karena kasih.
Karena dikatakan kita ini cerdik seperti ular, tur seperti merpati. Tapi kerap kali kita cuma meniru si ular, si iblis cerdik. Kita lupa meniru Roh Kudus itu yang tulus. Sehingga di dalam hidup kita kerap kali cerdiklah seperti ular. Jadi gambaran kita adalah ular, si iblis itu. Tapi gambaran kita tidak pernah ada namanya Roh Kudus itu. Seperti merpati itu. Orang yang namanya tulus, saya yakin orang kalau tulus itu bukan seorang penipu. Tapi orang yang gak tulus, walaupun dia kerja giat, kerja baik, kalau gak tulus itu penipu. Apalagi di dalam pelayanan. Dia melakukan yang baik tapi gak tulus. Berarti dia bukan menipu kita, menipu Tuhan. Karena apa yang dilakukan harus tulus. Tulus itu berarti harus keluar dari kasih kepada sesama. Kita harus mengasihi teman kita. Kita harus yang kuat ini, kita kuat rohani, melayani yang lemah rohani. Kita yang diberkati, memberikan berkat kepada yang kurang. Kita menolong kepada orang-orang yang tidak mampu. Lebih baik kita menolong daripada ditolong. Jangan berkata begini, oh enak sekali Pak itu Pak. Enggak kerja susah hidupnya terus ditolong. Apa kita mau seperti itu? Kalau kita diberkati, ya kita lebih baik kita menolong sebagian uang kita. Enggak banyak. Seperti sedekah amal. Daripada kita ditolong. Kalau kita tidak mengalami bencana. Lebih baik kita menolong orang yang mengalami bencana. Daripada kita yang kena bencana. Itulah disebut kasih. Kasih itu saudara benar-benar teman-teman harus berpikir seperti sungguh-sungguh. Seorang pemimpin itu punya kasih. Dia mengasihi, dia berani mati. Dia harus ke depan. Dia harus menjadi teladan. Kasih itu tidak hitung untung rugi. Kasih itu ada ketulusan. Kasih itu sopan dan sebagainya. Yang tadi dikatakan. Kasih itu sopan, tidak sombong, ramah, tidak memegang diri sendiri, tidak egois. Itu seorang pemimpin. Dan jadilah pemimpin. Termasuk yang perempuan-perempuan. Ya, yang gadis-gadis ini, kamu juga pemimpin. Tapi dalam rumah tangga, tetap hargai laki-laki jadi pemimpin. Kalau laki-laki dia tidak jadi pemimpin, bawa ke gereja supaya dibentuk, dilatih. Jangan seperti Adam sama Hawa. Kenapa dosa itu masuk? Karena laki-lakinya itu enggak ambil alih, enggak jadi pemimpin. Perempuan yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Dosa. Padahal kalau kita melihat laki-laki itu pemimpin, pasti ada yang namanya otoritas. Dia pasti ada komando. Nah, cuman kita kerap kali lupa. Jadi intinya di sini, anak-anak muda ambil firman Allah. Bahwa Tuhan akan memakai kita. Diberi kuasa. Kita bukan ekor tapi kepala. Artinya bukan bicara kekayaan. Kita harus punya jiwa pemimpin. Dan pemimpin itu apa? Kita tahu semuanya. Yesus turun ke dunia. Karena apa? Karena Bapa mengasihi umat manusia. Sehingga mengaruniakan anaknya. Bukan mengaruniakan karunia, anaknya. Roh Kudus juga diberikan. Jadi jangan cuma di gereja mengejar karunia-karunia, berkat-berkat jasmani. Tapi kita harus mengejar dan menerima pribadi Kristus, karakter Kristus, ajaran Kristus. Dan kita mau ditonton pribadi oleh Roh Kudus secara pribadi. Sehingga kita tidak ada kesombongan rohani. Kita jangan meninggikan diri. Sama seperti orang Farisi, kita belajar seperti orang Samaria. Walaupun Samaria itu bukan seorang rohani tinggi. Namun Tuhan memuji dia. Terlebih kalau kita seorang imam. Mungkin seorang Lewi, orang Kristen. Kalau kita punya hati seperti Samaria, itulah yang bagus. Karena boleh dikatakan kita ini saudara, anak-anak muda, itu sebuah lukisan. Jadi lukisan untuk menunjukkan surga yang indah itu kita salah satu lukisan-lukisan dari untuk menunjukkan keindahan surga. Anak-anak muda, engkau juga merupakan salah satu lukisan untuk menunjukkan gereja itu ada kemuliaan Allah. Bukan gedungnya yang mewah. Tetapi engkau adalah lukisan yang hidup itu. Bahkan dalam rumah tangga. Mungkin rumahmu tidak sehebat orang lain. Tapi seisi rumah tangga. Baik itu bapak, ibu, terlebih anak-anak. Jangan menuntut orang tua. Beli korden, beli TV yang bagus. Tapi kita lupa bahwa kita ini adalah lukisan dalam rumah tangga itu.
yang menentukan satu, keindahannya. Kita lihat dulu Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Yesus, karena kasihnya Allah begitu besar. Dia tidak memberikan kekayaan saja, dia tidak memberikan hikmat, tapi dia turun, dia menuntun, dia memelihara, dia tinggal dalam hidup kita. Terus kita lihat ayatnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yang terakhir, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kenapa enggak percaya kok dihukum? Karena menolak kasih yang besar Allah itu. Karena yang terbesar adalah kasih, dan Allah memberikan yang paling besar, paling baik, yang terbesar, yang paling megah, yang paling suci, yang paling kudus, yang paling mulia kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Namun kemudian kita menolak Yesus. Oke, menolak Yesus. Orang berkata nolak Yesus diampuni. Tapi kalau mengucap Roh Kudus tidak diampuni. Artinya saudara, kalau kita melihat, mungkin saudara berkata, oh nolak Yesus gak apa-apa. Oke, menolak Yesus. Tapi bukan berarti saudara menolak Yesus saja. Menolak kasih yang terbesar. Menolak yang terbesar yang Allah punya. Menolak sesuatu yang mulia, yang agung, yang suci, yang kudus. Yang Allah berikan kepada manusia dan kita menolaknya. Dan itulah Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa percaya Yesus. Oleh sebab itu ketika kita ada Roh Kudus, kita menjadi percaya Yesus. Karena Roh Kudus, bukan karena karunia. Karena ada Roh Kudus. Itu 1 Korintus 12 ayat 3. 2 dan 3. Tidak seorang pun yang berkata terkutuklah Yesus dari Roh Kudus. Enggak. Tetapi orang yang percaya Yesus karena Roh Kudus. Jadi bukan karunia saja. Tapi Roh Kudus turun mengubah hati kita karena kasih-Nya. Dan kemudian kita menjadi orang Kristen. Kita mengejar karunia-karunia. Kita lupa kasih yang terbesar, yang mulia, yang agung, yang paling baik, terbaik yang ada di surga. Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih-Nya yang luar biasa. Oleh karena itu, kita impartasikan kasih ini. Bukan dengan perkataan, tapi dengan tindakan, dengan ketulusan, dengan kepemimpinan, dengan karakter, dengan etika yang bagus, dengan teladan yang bagus. Mari kita tunduk kepala untuk anak-anak muda. Waktunya terang itu percaya. Waktunya lukisan itu indah di gereja, yaitu engkau. Waktunya lukisan itu menunjukkan keindahan surga, yaitu dirimu. Waktunya rumah itu menjadi indah karena engkau salah satu lukisan itu yang indah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati anak-anak muda semua. Dia telah memilih tema dan mencari yang sempurna, mencari yang mulia, mencari yang terbesar. Tidak mau kanak-kanak mereka menjadi dewasa. Mereka mau yang sempurna. Mereka yang mau kekal, bukan yang berhenti, yang berakhir. Yaitu kasih kegenapan hukum Taurat, kasih yang terbesar. Memberkati anak-anak muda semuanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan mereka. Bahkan orang tua mereka. Bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang terbesar. Yang mereka cari, yang mulia, yang suci, yang kudus. Sebagaimana Engkau yang telah berikan kepada manusia. Itu yang mereka cari. Terima kasih Bapa. Kiranya kemurahan kebajikan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga.
Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa kita. Bangkit naik surga. Menyediakan rumah akan datang menjemput kita. Dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit anak muda. Waktunya. Tuhan Yesus memberkati.